pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya bernama Prof. Dr. Lince Anna Marpaung sebagai pengasuh mata kuliah Hukum Otonomi Daerah. Hukum Otonomi Daerah ini adalah 3 SKS, terhitung mulai dari awal sampai dengan terakhir adalah 8 kali pertemuan. Hukum otonomi daerah di Indonesia dilakukan adalah untuk memperpanjangan tangan pemerintah pusat terhadap daerah. Sehingga disebut dengan otonomi daerah itu, auto adalah sendiri, nomi adalah pemerintahan. Jadi diberikan suatu hak dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemerintahan di daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Otonomi daerah adalah seperangkat peraturan perundang-undangan dan keputusan yang mengatur otonomi daerah, yaitu hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini adalah merupakan pengertian dari hukum otonomi daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Junto Undang-Undang Nomor 9 2015, dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Di sisi lain, otonomi daerah adalah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sehingga pemerintahan di daerah yang diberi kewenangan dapat mempergunakan semaksimal mungkin dalam pengelolaan pendapatan daerah yang dikelolanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain tadi, daerah otonom itu dipertegas bahwa daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah daerah yang dimaksud di sini adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah dan legislatif daerah DPRD, di mana dirinci kepala daerah provinsi disebut sebagai gubernur, sedangkan kepala daerah kabupaten disebut dengan bupati, serta kepala yang membidangi kota disebut dengan wali kota. Demikian dilakukan di semua daerah lingkungan daerah Indonesia yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Junto Undang-Undang Nomor 9 2015 tentang pemerintah
daerah. Kita harus mengerti apa itu NKRI sebagai kelanjutan dari otonomi daerah seperti yang sudah dipertegas. NKRI, kalau kita bicarakan negara itu apa? Kesatuan itu apa? Republik itu apa? Indonesia itu apa? Sehingga kita lebih paham bahwa negara adalah suatu organisasi. Sedangkan kesatuan adalah bersatu dari barat sampai ke timur, yakni yang bersatu adalah masyarakat seluruh Indonesia. Republik itu diartikan sebagai republik adalah bahwa menunjukkan kedaulatan berada di tangan rakyat yang berhak untuk menguasai negara ini dan berdaulat adalah rakyat, sehingga rakyat mempunyai kewenangan penuh untuk memilih, mengangkat pemimpinnya, pemerintahnya, yaitu disebut presidennya. Sedangkan Indonesia, kita sudah tahu, berasal dari dua kata. Indo berasal dari Hindia, sedangkan Indonesia adalah pulau-pulau. Jadi berarti negara Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau, sehingga disebut Nusantara. Nah, untuk mempersatukan ini semua, maka disebut saat ini NKRI adalah harga mati, sebagaimana yang diatur dalam peraturan konstitusi kita. Nah, kalau dipertegas lagi, siapakah Pemda itu yang harus mengatur atau memimpin daerah itu? Pemda adalah terdiri dari dua badan, yaitu eksekutif dan legislatif. Eksekutif adalah kepala daerah, sedangkan legislatif adalah wakil rakyat yang berada di daerah. Kenapa harus ada Pemda di Indonesia? Ini harus kita pahami bersama. Andai kata tidak ada pemerintah di daerah, betapa sulitnya Presiden RI untuk melakukan pelayanan pemerintahan di seluruh Indonesia. Karena Indonesia begitu luas dari barat sampai ke timur. Itu gunanya kalau ada pertanyaan, untuk apa Pemda itu? Lebih dipertegas lagi, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan di seluruh wilayah NKRI. Tetapi bisa kita lihat beberapa alasan kenapa harus ada pemerintah di daerah. Alasan filosofis ini yang pertama sekali, yakni berangkat dari filosofis, berarti kita harus melihat faktor geografis. Geografis atau letak Indonesia, peta Indonesia adalah sangat strategis. Di bawah garis khatulistiwa. Yang sangat strategis dikatakan jika dibanding dengan negara lain, tidak mengenal musim-musim seperti musim panas sangat terik, musim dingin sampai salju. Nah, ini yang disebut dengan strategis. Kemudian yang kedua merupakan Nusantara yang sangat luas juga, berangkat dari barat sampai dengan ke timur. Dari barat sampai ke timur.
berjejer pulau-pulau. Jadi sangat unik. Maka disebut Nusantara. Pulau, laut, pulau, laut, pulau, laut. Sampai dengan timur. Jadi sangat unik jika dibanding dengan negara lain. Yang berikut ketiga, luas. Sangat luas dibanding dengan negara lain. Contohnya negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, dan yang lain-lain. Bahkan dibanding dengan negara Eropa, Indonesia itu sangat-sangat luas. Dan semua harus dipertahankan. Kemudian disebut tadi sangat strategis karena diharapkan tidak boleh ada terpisah. Maka merupakan suatu alasan harus ada pemerintah di daerah untuk mengurus pemerintah yang ada di daerah itu sangat eksis sebagai perpanjangan tangan presiden. Kemudian yang kedua, alasan sosiologis. Alasan sosiologis yang pertama kita lihat dari kemajemukan masyarakatnya dari barat sampai ke timur. Boleh dikatakan itu berwarna-warna, budaya, adat, istiadat, dan agama. Ini semua terpelihara dengan baik dan semuanya ini dilindungi oleh konstitusi. Yang ketiga, keanekaragaman bahasa. Di semua daerah, provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten, masing-masing melestarikan bahasa daerahnya masing-masing. Ini juga dilindungi oleh konstitusi kita. Yang berikutnya, pelestarian, baik pelestarian budaya, adat, istiadat, dan agamanya. Semua berhak melestarikannya sesuai dengan kearifan lokalnya masing-masing atau local wisdom. Yang berikut, modal dasar pembangunan. Ini adalah salah satu cara untuk membangun daerahnya masing-masing. Keanekaragaman budaya, adat, istiadat, dan kondisi daerahnya. Mempertahankan potensi masing-masing daerahnya yang beraneka ragam. Masing-masing provinsi itu beda-beda sumber daya alamnya secara menyeluruh di Indonesia, sehingga masing-masing provinsi, kabupaten memelihara kebudayaan, potensi daerah sebagai kearifan lokal masing-masing. Kemudian yang paling penting itu semuanya